Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Sari Hasibuan. Saya dari kelas 11 IPA 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai persendian. Sendi adalah sebuah tempat atau ruang bertemunya antar tulang. Nah, sendi juga terbagi berbagai macam-macam berdasarkan sifatnya. Yang pertama, jenis-jenis sendi manusia dapat dibedakan berdasarkan geraknya, yaitu yang pertama adalah sinartrosis. Sinartrosis atau sering juga disebut sebagai sendi mati merupakan jaringan sendi yang menghubungkan dua tulang maupun lebih, namun tidak dapat digerakkan. Contoh sendi mati adalah dalam tulang tengkorak. Nama sendi tersebut adalah sutura dan juga sendi penghubung gigi dengan tengkorak yang dinamakan gomfosis. Nah, selanjutnya yang kedua adalah amfiartrosis. Amfiartrosis atau sering disebut juga sebagai sendi kaku berbeda dengan sendi poin sebelumnya. Pada amfiartrosis, tulang bisa digerakkan, namun dengan gerakan terbatas. Contoh amfiartrosis adalah dalam ruas-ruas tulang belakang, pada bagian pinggul juga memiliki sendi kaku yang bernama semifish pubis. Nah, bagian terakhir adalah diartrosis atau juga sering disebut sebagai sendi gerak. Dari namanya, kita bisa mendebak jika sendi ini bisa menggerakkan tulang lebih bebas dibandingkan dua poin sebelumnya. Sendi gerak ini juga kerap disebut sebagai sendi sinovial. Karena memiliki cairan bernama sinovial, cairan tersebut menjadi pelumas sendi agar dapat digerak bebas. Contoh sendi gerak ini sangat banyak. Contohnya mulai dari leher hingga jempol kaki terdapat sendi gerak. Nah, selanjutnya ada macam-macam sendi berdasarkan geraknya. Pada poin sebelumnya, kita sudah membahas jenis sendi berdasarkan sifatnya. Kali ini, kita akan lihat seperti apa jenis sendi berdasarkan arah geraknya. Nah, yang pertama adalah sendi putar. Jenis sendi yang satu ini dapat digerakkan dengan cara memutar. Akan tetapi, putaran pada badan manusia tidak bisa dilakukan sebesar 360 derajat. Jika contoh sendi yang jenis putarnya sendi tulang, tengkorak, dan sendi atlas, dengan sendi putar ini kita dapat menengok ke arah kanan dan ke arah kiri lebih mudah. 2. Sendi geser. Pada jenis sendi geser ini, pergerakan tulang adalah mendatar. Contohnya tubuh yang menggunakan gerak sendi geser adalah pergelangan tangan dan juga pergelangan kaki. Nah, yang ketiga ada sendi pelana. Gerakan yang bisa dilakukan oleh sendi ini adalah dua arah, yakni ke arah depan dan ke arah belakang. Contoh anggota tubuh yang menggunakan sendi pelana adalah tulang pangkal ibu jari dan penghubung pergelangan tangan. Nah, yang selanjutnya adalah sendi engsel. Sendi ini hanya bisa dilakukan satu arah saja. Contoh sendi engsel adalah tulang paha, tulang kering, dan juga tulang lutut. Yang kelima ada sendi gulung. Jenis sendi ini dapat menggerakkan tulang untuk dapat berotasi pada porosnya. Namun, gerakan yang digunakan masih dalam batasan. Contohnya seperti tulang pada telapak tangan dan juga jari-jari. Nah, jenis sendi yang terakhir adalah jenis sendi peluru yang dapat bergerak ke segala arah. Contoh anggota tubuh yang menggunakan sendi peluru adalah gelang bahu, gelang panggul, lengan atas. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian materi yang selanjutnya. Berdasarkan macam gerak yang ditimbulkan, otot dibedakan juga menjadi beberapa macam oleh sendi. Yaitu yang pertama ada flexor, yaitu gerak otot dalam membengkokkan otot pada manusia, contohnya pada sendi lutut. Yang kedua, ekstentor adalah gerak tubuh dalam meluruskan kembali otot, contohnya pada sendi siku. Yang ketiga, abduktor ialah gerak otot yang seperti menjauhkan badan, yang contohnya pada sendi paha. Yang keempat ada aduktor, yaitu gerak otot yang seperti mendekati badan, contohnya pada sendi lengan atas. Nah, selanjutnya ada rotator, adalah otot yang menyebabkan gerak rotasi atau gerak memutar, contohnya gerakan kepala. Selanjutnya ada pronator, adalah gerak otot dalam menelungkup dan contohnya pada membalikkan telapak tangan. Yang ketujuh ada supinator, adalah gerak otot dalam menengadah kembali, contohnya adalah saat membalikkan tangan. Yang kedelapan ada depressor,
adalah gerak otot yang mengarah ke bawah, contohnya saat kepala menunduk. Yang kesembilan ada elevasi, gerak otot yang seperti mengarah ke atas, contohnya adalah saat mengangkat kepala ke atas menjadi menengadah. Nah, itu dia beberapa macam materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.